pemirsa, saat ini kita telah bersama dengan saya telah berkumpul sepasang ibu dan bapak, di mana mereka adalah tokoh yang kita akan ketemukan untuk kesaksian-kesaksian yang mereka bisa berikan, di mana mereka adalah seorang tokoh di sebuah gereja dan mereka adalah ketua jemaat. Untuk itu saya ingin memperkenalkan Bapak Jefta Manopo serta Ibu Peggy Manopo. Saat ini selamat datang di dalam dialog kita. Dan saudara permisa, kita akan mendengar mereka, bagaimana mereka boleh berkembang di sebuah jemaat. Dan tentunya saat ini kita ingin berbincang-bincang. Pak Jefta, bagaimana dengan gereja di tempat Pak Jefta pimpin sebagai seorang ketua jemaat? Di mana gereja tersebut? Gereja kami ada di Jakarta Timur, tepatnya dalam Jatinegara Barat, di dekat tidak jauh dari Terminal Kampung Melayu. Oh, jadi betul-betul di tengah-tengah kota Jakarta. Betul, ya? Di kota Jakarta. Oke, Pak Jefta sebagai ketua jemaat di Gereja Jatinegara, tentunya karena sekarang ini sudah bersama-sama dengan Ibu, saya ingin supaya Pak Jefta memperkenalkan Ibu serta keluarga Pak Jefta. Salam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan istri saya, Peggy Caroline Manopo. Kami melayani di Jemaat Jatinegara beberapa tahun terakhir ini. Oke, sudah mempunyai putra dan putri di dalam rumah tangga? Tuhan memberkati kami dengan 2 putra. 2 putra? Betul. Umur berapa mereka? Yang satu 11 tahun, yang satu 5,5 tahun. Berarti masih dalam pertumbuhan anak-anak dalam rumah tangga ya? Betul. Tentunya sangat menyenangkan sekali sebagai seorang pemimpin jemaat. Dan bukan hanya menyenangkan, tapi pasti ada hal-hal yang juga seringkali bisa membuat hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Jefta, berapa banyak anggota jemaat yang ada di Gereja Jatinegara? Gereja Jatinegara kurang lebih berdiri pada tahun 1950-an dan adalah salah satu gereja kedua di Jakarta menurut sejarah yang kami miliki, yang organisasi miliki. Dan Gereja Jatinegara itu terdiri dari hampir 800 anggota. Dan yang sekarang yang aktif sekitar 300 anggota. Terdiri dari sekitar 70 kakak, ada 70 kakak, dan juga secara persentase terdiri dari beberapa orang tua kurang lebih yang umur 60, sekitar 60 tahun itu sekitar 20%. Sisanya terbagi dari orang-orang muda dan yang range di sekitar umur dewasa, seperti itu. Jadi di Gereja Jatinegara terlihat anggota yang cukup bervariasi. Bervariasi, sangat bervariasi. Pria, wanita, serta yang tua dan orang keluarga muda juga cukup banyak di sana? Saat ini Gereja Jatinegara lebih banyak kepada orang tua muda yang di sekitar umur 40 sampai dengan 45 tahun. Dan range dari itu adalah kebanyakan mereka adalah anak-anak muda yang berumur sekitar 20 sampai dengan 25 tahun. Kalau saya melihat sepertinya kehidupan Pak Jefta bersama-sama dengan Ibu cocok sekali dengan umur-umur yang anggota jemaat di Gereja Jatinegara ya? Ya, betul. Begitu harmonisnya Ibu dan Bapak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana bisa bertemu dengan Ibu Peggy yang cantik ini? Waktu itu Tuhan memang menuntun kami setelah saya melakukan pelayanan di Filipina selama 1 tahun. Melakukan penginjilan di Filipina. Saya ingat waktu itu adalah pendeta KR Sagala yang memimpin kami untuk meminta saya memberi kesaksian tentang pelayanan saya di Filipina. Waktu itu ada kongres pemuda di Jawa Timur, tidak salah, di Yogyakarta maksud saya, di Yogyakarta, dan itulah awal kami bertemu. Seperti
Jadi pertemuannya di Yogyakarta. Betul, di dalam perjalanan antara Jakarta dan Yogyakarta. Wow, pasti kenangannya sangat indah sekali ya. Sangat Sedemikian luar biasa. terkesannya. Dan di situ awal pertemuannya. Betul. Sehingga akhirnya menjadi pasangan. Dan kira-kira kapan itu terjadi? Istri saya nanti akan. Ya, kali ini Ibu Peggy silahkan, saya senang untuk mendengar suara Ibu Peggy untuk menceritakan bagaimana pengalaman yang indah bertemu dengan Pak Jephta. Ya kurang lebih itu mungkin sekitar tahun 98 ya. Tahun 98, 99. 98 99 kurang lebih gitu ya. Kita ada satu untuk Youth Congress diadakan di Yogyakarta saat itu. Jadi kami kebetulan saya masih berdomisili di Gereja Advent Cawang. Dan juga kalau suami saya ini di Jatinegara. Sebenarnya kami satu wilayah. Cuma jarang ketemu seperti itu ya. Karena waktu itu suami saya itu bertugas di 1000 Missionary di Filipina. Gitu. Dan saya waktu itu berkuliah di Unai. Oke, jadi pertemuan yang menyenangkan dan akhirnya berpisah untuk sementara. Melayani di Filipina sebagai pemuda yang ikut serta di dalam pergerakan 1000 orang misionari. Ya, 1000 Missionary Movement. 1000 Missionary. 1000 Missionary Movement. Sangat, saya pikir pasti mempunyai pengalaman yang indah karena melayani di negara orang, dan betul-betul hal yang sudah membentuk juga di dalam diri untuk menjadi seorang pemimpin di dalam gereja. Amin. Dan sementara itu Ibu Peggy saat berkuliah, dan akhirnya waktu yang sangat tepat sudah bertemu, dan saat ini menjadi pendamping untuk seorang tokoh di dalam gereja sebagai pemimpin jemaat. Oke, permisa, kita melihat bahwa tokoh yang bersama-sama dengan saya adalah memang sudah aktif dari saat muda, sebelum berkeluarga, sudah melayani Tuhan, dan saat ini kita melihat bahwa di dalam gereja biasanya suka ada pergantian seorang gembala jemaat. Kita akan tanyakan kepada Pak Jephta. Pak Jephta, selama menjadi pemimpin jemaat, sebagai seorang ketua jemaat, apakah sudah pernah bertemu dengan beberapa gembala jemaat? Sejak 2005 saya dipilih untuk melayani jemaat sebagai ketua sidang. 2005 ya? 2005, dan sejak saat itu pelayanan terus berjalan, dan beberapa ketua dalam masa kurun waktu 5-7 tahun ini adalah beberapa beberapa pendeta yang melayani di Jemaat Jatinegara. Kalau tidak salah ada sekitar 7 pendeta di dalam 7 tahun terakhir ini. Sikap kami tentu sebagai seorang hamba Allah bahwa kami berjalan bersama dengan satu visi. Diawali dengan satu pemikiran bahwa kita hidup untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita, dan tentu dengan sungguh-sungguh adalah dengan doa bersama-sama. Seperti itu yang harus kami lakukan sebagai seorang mitra pendeta. Mitra dari seorang pendeta ya. Sebagai menghadapi seorang pendeta dengan berbagai orang, karena sampai saat ini sudah 7 orang gembala jemaat, tentunya mereka mempunyai karakter masing-masing. Setiap orang mempunyai karakter tersendiri, dan menghadapi orang-orang dari waktu ke waktu dengan karakter yang berbeda, bagaimana menurut Pak Jephta? Ini adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang Tuhan percayakan. Kita berbeda satu sama lain, sikap yang berbeda, tetapi kita harus landasi pertama-tama adalah asas kepercayaan. Bagaimana kita bisa percaya satu sama lain di dalam pelayanan ini, apalagi ini adalah pekerjaan yang mulia untuk melayani Raja Alam Semesta, maka yang kami lakukan adalah asas kepercayaan. Dan dengan asas kepercayaan kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya pikir kalau ada perbedaan itu hal yang lumrah dan hal yang luar biasa kalau kita bisa selesaikan perbedaan itu dengan satu tujuan. Seperti itu. Sesuatu karakter yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan yang bersama-sama, itu mengikat satu kerjasama yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin, betul. Sangat indah sekali kerjasama yang betul-betul dibangun di dalam jemaat, dan itu akan menjadi satu bagian, tentunya juga membawa seluruh anggota jemaat bersatu bersama-sama gembala jemaat di dalam pelayanan.
pastinya. Oke, saya senang untuk mendengar akan kesaksian dari Pak Jefta, dan saya ingin juga mengetahui bagaimana kiat sebagai seorang ketua jemaat untuk menyusun strategi, menyusun tujuan daripada sebuah gereja. Mau apa sih ke depan? Mau membuat apa? Mau membawa bagaimana anggota-anggota jemaat itu untuk berjalan ke depan. Tetapi di dalam hal ini tentunya ada sikap-sikap tertentu yang harus diambil. Dan dalam hal ini sikap-sikap tersebut pasti membawa dampak di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana ibu menghadapi sikap suami, sikap sang ayah bagi anak-anak di dalam rumah tangga dengan tugas-tugas yang ada di dalam jemaat? Memang kalau tugas dan kewajiban sebagai ketua jemaat itu sebenarnya kayak 24 jam ya. Iya. Karena seringkali kadang-kadang kalau misalnya ada yang salah satu anggota yang meninggal tengah malam pun ditelepon dan harus siap gitu untuk melayani kapanpun, untuk menemani pendeta tentunya. Nah tentunya hal-hal tertentu seringkali saya tidak bisa menemani suami saya ya untuk menjalankan tugasnya sebagai istri ketua gitu ya. Baik kalau tengah malam, karena kami tidak ada yang membantu untuk menjaga anak di rumah. Jadi saya harus standby di rumah. Jadi saya harus merelakan suami saya untuk melakukan pelayanan seperti itu. Dan seringkali juga mungkin saya harus ingatkan juga supaya juga jangan terlalu kecapean ya, karena seringkali dia kalau sudah terlalu stres memikirkan dengan apa yang terjadi di jemaat suka sakit dan masuk rumah sakit juga sih seringkali seperti itu. Oke. Artinya ibu sebagai pendamping memang betul-betul begitu perhatian sehingga mengingatkan untuk menjaga kesehatan, tetapi juga mendukung agar pelayanan itu tetap berjalan ya. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Dan pemirsa, kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Jefta Manopo beserta dengan ibu, dan bagaimana tujuan yang akan mereka buat di dalam gereja mereka. Kita akan kembali setelah saat ini. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Pemirsa, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan kita dengan tokoh seorang ketua jemaat dari Jatinegara, Bapak Jefta Manopo. Pak Jefta, kita lanjutkan pembicaraan kita sebagai seorang pemimpin di dalam gereja dengan anggota yang cukup banyak, kurang lebih 300 orang dengan bervariasi umur. Kira-kira tujuan apa dari Bapak sebagai ketua jemaat di dalam gereja untuk sebuah gereja ini? Apa tujuan yang Bapak ingin lakukan di dalam gereja? Ya, tentunya tujuan gereja adalah bukan tujuan satu orang. Gereja adalah organisasi, dan tujuan dari organisasi adalah untuk mengabarkan firman Tuhan agar Tuhan boleh segera datang. Dan pada saat ini adalah tujuan yang kami rindukan, kami doakan dalam Jemaat Jatinegara adalah untuk penginjilan yang diawali dari pribadi-pribadi dan dilanjutkan dengan keluarga dan bisa berkelanjutan dalam gereja tersebut. Itu yang paling utama. Nah, untuk mencapai itu adalah kita bekerja sama dengan tim. Kita mengevaluasi setiap rencana kerja di dalam 3 atau 6 bulan, dan yang kita lakukan adalah bagaimana bisa mencapai tujuan tersebut dengan maksimal. Dan yang tujuan kedua adalah selain penginjilan adalah saat ini gereja kami sedang membangun sekolah dan juga fisik daripada gereja. Karena sejak tahun 70-an gereja ini telah memiliki satu pekerjaan Tuhan dalam bidang pendidikan. Dan saat ini kita sedang memikirkan bagaimana kita bisa membangun fisik sarana yang bagus. Karena
Gereja Jatinegara adalah sekolah Jatinegara juga adalah sekolah yang salah satu sekolah yang berdiri dari waktu ke waktu dengan iman. Artinya apa? Artinya di sini kami selalu mungkin dari sisi materi tidak mencukupi untuk operasional untuk yang lain, tetapi kita selalu meluluskan anak-anak Tuhan dengan angka 100%. Oh, puji Seperti Tuhan itu, ya. ya. Oke, pemirsa, kita bisa melihat sebuah gereja Jatinegara mempunyai sekolah Tuhan di sana. Dan sejauh ini tujuan yang sudah dicanangkan adalah melibatkan semua anggota di dalam pelayanan. Dan saya bisa membayangkan orang yang begitu banyak, keluarga yang besar. Oke, bagaimana Pak Jefta bisa mencapai tujuan ini agar semua keluarga, semua anggota, orang tua, orang muda dan anak-anak terlibat di dalam tujuan yang mulia tersebut? Yang kami lakukan di Jatinegara adalah bagaimana kita harus bekerja sama yang pertama. Bekerja sama, teamwork yang bekerja sama. Kita mempunyai analisa bagaimana untuk memajukan sekolah Tuhan atau gereja di dalam bidang penginjilan ataupun tadi di bidang pendidikan. Jadi untuk mencapai itu yang kami lakukan adalah biasanya kami adalah dari internal kami adalah kami seringkali melakukan doa yang dikatakan doa semalam indah, atau juga kami dari sisi internal bagaimana kami lakukan seperti itu. Yang kedua adalah eksternalnya kami tentu mencari dana. Dan ada hal yang unik adalah yang kami lakukan adalah dalam mencari dana ini biasanya ada melibatkan orang luar, namun kami mencari dana dari kalangan tersendiri. Nah, kalangan tersendiri ini berbagai macam, dari mulai anak-anak terlibat, contohnya dia anak-anak pathfinder yang remaja mencuci mobil anggota, berjualan kue dan sebagainya. Dari hal-hal kecil inilah kita mengevaluasi terus rencana kita sampai kepada satu plan yang terbesar. Mungkin adalah kita mengadakan konser, lagu pujian dan sebagainya, seperti itu. Begitu banyak aktivitas untuk mencapai tujuan supaya seluruh anggota jemaat itu terlibat. Betul. Bahkan untuk mencari dana pun terlihat tadi anak-anak, orang muda pun ikut bersama-sama di dalam menggalang dana agar semua kegiatan jemaat itu bisa tercover. Betul. Tadi saya mendengar tentang sekolah, tentang rencana daripada pendidikan untuk membawa banyak anak-anak kepada Tuhan. Bagaimana dengan penarikan jiwa yang dilakukan di Jemaat Jatinegara? Setiap tahun kita mencanangkan penarikan jiwa. Dan tahun ini kami lakukan mencanangkan 25 jiwa yang akan bergabung dengan jemaat. Betul, okay. 25 jiwa, dan baru berjalan belum sampai dengan terakhir adalah baptisan terakhir kalau tidak ada salah adalah 5 jiwa baptisan yang kita buat di dalam KKR wilayah. Belum dengan beberapa jiwa yang sebelumnya. Jadi pada prinsipnya adalah kita bukan bertujuan hanya untuk mencari jiwa, tapi kita juga memelihara anggota-anggota yang ada di dalam, sehingga satu tubuh, satu tujuan dan satu baptisan. Wow. Seperti itu. Dengan satu tujuan yang begitu besar, otomatis dengan pertolongan Tuhan akan membawa jiwa-jiwa yang lain untuk datang kepada Tuhan. Amin. Pak Jefta, saat ini saya ingin sekali kalau Pak Jefta bisa berbagi kepada para pemirsa, kira-kira pesan-pesan apa sebagai seorang ketua jemaat yang sudah mengetahui bagaimana melakukan untuk mencapai satu tujuan. Pak Jefta bisa memberikan pesan-pesan untuk para pemirsa. Mari silahkan. Pemirsa yang saya kasihi, bahwa di dalam pelayanan ini kita adalah sifatnya hanya sebagai seorang hamba. Dan di dalam pelayanan ini biarlah kita sebagai seorang pelayan boleh benar-benar lebih berserah kepada Tuhan, lebih banyak berdoa tentunya, dan juga dengan bosan-bosannya untuk tetap berkomunikasi dengan tim kita, dengan anggota kita, sehingga pelayanan Tuhan di atas muka bumi ini boleh selesai. Yang pasti adalah lebih banyak
berserah dan bersandar kepada Tuhan. Oke, satu pesan yang sangat indah sekali, dan kalau itu dilaksanakan tentunya akan berhasil gemilang ya. Amin. Amin. Penuh dengan doa dan penyerahan. Bagaimana dengan Ibu Peggy? Apakah ada ingin memberikan pesan kepada para pemirsa? Mungkin para ibu ketua jemaat atau anggota yang lain yang bisa mendengarkan kesaksian ini? Ya, intinya pelayanan itu hanya untuk Tuhan saja, jangan untuk jadi kebanggaan diri sendiri, kesombongan seperti itu. Jadi karena kalau sebagai ketua atau divisi ketua pasti akan disorot ya, satu tokoh yang akan disorot. Jadi harusnya kita juga mencontoh teladan Yesus. Walaupun dia ada raja, tapi dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia mau rela jadi hamba untuk melayani manusia. Itu aja. Puji Tuhan. Pemirsa, kita sudah mendengar bagaimana Ibu dan Bapak Manopo ini sebagai pelayan Tuhan di ketua jemaat. Mereka sungguh mengandalkan Tuhan dan membuat Tuhan yang utama, dan bahkan di dalam pelayanan mereka adalah bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi pelayanan mereka hanya untuk menjadi kepujian dan kemuliaan Tuhan, dan tentunya menjadi satu kesukaan bagi semua kita, baik para pemirsa serta ibu dan bapak di sini. Melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita, tentunya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Sehingga akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan iman kita semua dikuatkan. Amin. Terima kasih Pak Jefta dan Ibu Peggy yang sudah berbagi dengan kesaksian dan juga sudah memberikan kiat-kiat, sehingga itu akan menjadi satu kesaksian, dan tentunya semua ini akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Puji Tuhan akan pertemuan kita ini, dan kita akan bertemu kembali pada waktu yang akan datang dalam topik yang lain. Okay. Thank you. A movement toward daily scripture reading is underway. It's called Revived by His Word. The plan? To read one chapter of the Bible per day. The goal? To direct the attention of participants to the importance of knowing Jesus through His Word.